Datam bil lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan pertolongannya berupa taufik dan petunjuknya, hidayah, sehingga kita bisa datang ke majlis ilmu atau teman-teman surganya Allah. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda kekasih kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang kita akan memasuki Quran surat ke-112. Quran surat ke-112 yaitu Quran surat Al-Ikhlas. Ya. Surat Al-Ikhlas ini diturunkan di Mekah, jumlahnya ada 4 ayat. Nanti pas pembahasan suratnya akan saya sampaikan asbabun nuzulnya. Sekarang keutamaannya. Jadi kenapa sih disebut Al-Ikhlas padahal di dalamnya tidak ada kata ikhlas ya? Nah, seperti Qul huwallahul ikhlas itu enggak ada. Jadi kenapa? Karena di dalamnya menunjukkan bahwa seseorang itu dalam beramal, dalam berbuat, dalam bersikap, dalam berbicara itu harus ikhlas. Itu maksudnya. Harus benar-benar karena Allah. Kalau ngomong juga bukan asal karena menginginkan sesuatu. Benar-benar dia kalau ngomong tuh ingin membimbing, mengarahkan orang itu benar-benar karena Allah. Kalau sekarang apalagi musim perpolitikan ya, itu orang ya gimana supaya dapat ini, akhirnya menyanjung-nyanjung luar biasa. Padahal kata Allah ini Al-Ikhlas ini menunjukkan kalaupun dalam berbicara kamu tuh harus ikhlas, benar-benar karena emang sayang gitu ke dia, bicara sesuai yang hak menurut Allah. Kalau enggak ya udah diam aja gitu. Kalau memberi pun begitu gitu. Jadi kalau memberi, kalau beramal, bekerja harus ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini menunjukkan kita dalam beramal harus benar-benar karena Allah. Jadi kalau orang cinta dengan surat ini, maka orang ini dia akan beramal, pasti beramalnya itu ikhlas karena Allah. Kalau dia cinta dengan surat Al-Ikhlas ini. Kenapa saya bilang kalau orang cinta? Karena dibalik kecintaan kita dengan surat Al-Ikhlas ini banyak sekali buku utamanya. Nanti akan saya sebutkan. Tapi enggak semuanya. Nah, jadi Al-Ikhlas ini menurut para ulama memiliki 20 nama. Banyak pun nama Al-Ikhlas ini, tapi enggak saya sebutkan juga. Paling saya di sini nulisnya 2 aja ya. Yang pertama, Al-Ikhlas itu disebut surat wilayah. Wilayah itu artinya bukan wilayah suatu desa ya. Jadi kata wali. Wali itu artinya orang-orang yang waliullah, yang dijaga, yang bersahabat, yang dekat, yang selalu hatinya namanya sahabat kan selalu teringat ya. Kemudian selalu dijaga, dibimbing dan sebagainya oleh Allah. Jadi surat Al-Ikhlas ini artinya surat kewalian. Kenapa demikian? Karena barang siapa mendawamkan baca surat ini karena cinta kepada Allah, maka sara waliyallah, maka dia akan menjadi walinya Allah. Tadi saya bilang orang yang cinta dengan surat ini pasti dalam perbuatannya ikhlas. Enggak pengen pujian, enggak pengen selain apa yang datangnya dari Allah, begitu. Murni karena Allah. Itulah. Maka apa yang terjadi kalau orang udah cinta dengan surat Al-Ikhlas ini, maka dia akan menjadi wali Allah. Al-Ikhlas juga suka disebut juga surat Ma'rifat. Artinya apa? Karena kalau orang
Kalau orang sudah cinta dengan surat Al-Ikhlas, dia akan memahami, kemudian dia juga mencintai, kemudian dia juga memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas ini. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ini, Bu, kalau kita ingin mengerti daleman isinya tentang ma'rifat kepada Allah, inti dari Al-Ikhlas itu adalah bagi manusia as-somad. As-somad itu artinya as-somad, tempat bergantung. Artinya Allah kita yakinkan nggak butuh dengan makhluk satupun. Justru yang butuh ketika kita butuh, maka apa yang akan kita lakukan? Bagaimana supaya Allah itu hadir dalam kalbu kita? Dia hadir dalam segala aktivitas kita, dalam membimbing jiwa kita. Maka orang ini surat ini maka disebut surat ma'rifat. Ma'rifat. Jadi tujuan kita mengenal diri kita ya Bu ya, mengenal jiwa kita, mengenal nafs kita, itu kan tujuannya untuk ma'rifat kepada Allah. Maka nanti harus diperdalam ini surat Al-Ikhlas ini Bu. Nah, kenapa? Karena di situ adalah pengenalan diri manusia kepada Allah. Kepada Allah. Dan tujuan Allah menciptakan manusia adalah supaya makrifat kan. Tujuannya apa makrifat kepada Allah? Allah pun punya tujuan untuk dirinya, Bu. Kan Allah menciptakan kita supaya makrifat kepada Allah. Kalau di dalam yang kita baca pemahamannya itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu untuk makrifat Bu kepada Allah. Itu diri kita untuk ibadah kepada Allah. Kita mengenal Dia. Tujuannya Allah sendiri apa untuk dirinya? Ada Bu. Allah ingin dikenal. Gitu doang Bu tujuannya. Allah ingin dikenal oleh makhluknya. Nah, Allah ingin dikenal oleh makhluknya itu, pengenalan makhluk itu sesuai dengan fungsi dan misi masing-masing, sesuai dengan sifat-sifat yang ibu miliki. Nah, si ini mah mungkin Bu Tati mengenal Allah dengan sifat Allah itu seperti apa? Ingin dikenal oleh Allah dengan sifatnya yang tegas contohnya. Kan Allah punya sifat yang tegas. Kalau Bu Mus contohnya sifatnya apa? Allah cinta dengan ilmu, Bu Mus cinta dengan ilmu. Jadi semua orang ini supaya mengenal Allah dengan sifatnya masing-masing. Nah, itu namanya makrifat secara globalnya ya. Nah, saya apa yang Allah inginkan dari saya untuk Allah gitu. Aku ingin dikenal oleh kamu, filah gitu ya. Karena kamu mampu mengeksplor ini, pengetahuan ini. Nah, itulah Allah keinginannya dari sifat masing-masing yang kita miliki. Ada yang mungkin bukan dengan ilmunya dia mengenal Allah, dengan pekerjaannya. Mungkin dia bantu orang di rumah orang gitu ya. Di situ Allah ingin dikenal dengan perbuatannya itu. Kalau kamu nolong orang itu punya misi dan fungsinya. Karena kamu tolong, rumah itu jadi rapi, anaknya jadi orang sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Si bosnya juga bisa melaksanakan apa yang dia miliki, buah yang dia miliki. Kenapa? Coba Ibu kalau di rumah nggak ada yang bantuin, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu, rumah berantakan, makanan nggak ada, bisa sukses nggak itu rumah orang itu? Enggak. Jadi Allah ingin dikenali oleh orang yang bekerja di suatu rumah, di bos tersebut. Itu contoh ya. Atau yang lain contohnya, ada orang yang penjual kue. Nah, Allah ingin dikenal dengan pekerjaannya sebagai itu gitu. Kenapa? Allah kan menghadirkan dia punya buah, punya kemampuan di bidang itu. Ketika dia mengerti tentang hidup gara-gara dia memiliki buah itu, disitulah dia mengenal dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing gitu. Ibu semuanya punya Ibu untuk mengenal Allah dengan apa yang ada pada diri kita. Bisa paham nggak Bu? Ya ini yang paling sederhana yang saya sampaikan ya. Kalau yang tadi jelimet ya Bu ya, Masya Allah. Saya mengambil intisarinya ke saya. Inilah fungsi Ibu
untuk mengenal Allah. Ana kanzun makhfiyun dalam hadis Rasulullah. Aku ini adalah hazanah pengetahuan yang ingin dimengerti, ingin dipahami oleh makhlukku, kata Allah. Aku punya diriku ini, kata Allah, harus dipahami oleh kita. Dan pemahaman kita bagaimana ya? Sesuai dengan bakat dan minat, sesuai dengan kodrat diri masing-masing gitu. Masa saya yang contohnya saya pengajar gitu ya Bu. Contohnya Bu Robiatin bukan pengajar. Atau saya Bu harus ngerti tentang Allah. Begini loh ayatnya, hadisnya ini, Allah ini. Apa ya maksudnya? Tapi dengan ibu fungsinya sebagai apa? Ya Allah, Allah maha di situ. Jadi makin dekat dengan Allah ya Bu ya. Tapi sesuai dengan bakat minat yang ibu miliki buat. Karena Allah menghadirkan buah kepada setiap orang ada maksud dan tujuannya. Dengan buah itulah kita akan mengenal Allah. Artinya dengan kodrat diri kita yang sesungguhnya itulah kita akan mengenal Allah itu ya. Jadi itu ma'rifat. Jadi al-ikhlas ini akan menghantarkan maksudnya menghantarkan seseorang itu mengenal Allah siapa penciptanya. Itu di antara nama-nama Allah ya Bu ya. Yang lainnya masih banyak. Kemudian Allah gitu. Jati diri yang sesungguhnya yang Allah inginkan. Iya. Apakah itu maksudnya itu tercantum di dalam Asmaul Husna itu sudah mencakup itu semua atau masih ada lebih di luar dari Asmaul Husna sifat-sifatnya Allah itu? Sifat Allah itu yang dikabarkan oleh Allah ada 99. Kalau ibu bertanya adakah sifat Allah di luar itu, bisa aja ada. Cuma kalau kita baca di dalam literatur buku Ibnu Arabi, kita itu diinginkan oleh Allah yang ke-100. Yang ke-100. Yang ke-100 itulah untuk mengenal Allah dengan sifat-sifat itu. Jadi Allah itu Bu, karena pertanyaan Bu Tati ya. Jangan salahin saya kalau ini sulit banget gitu. Ini tentang keimanan Asmaul Husna ya Bu ya. Allah itu kan punya sifat 99 Asmaul Husna. 99 ini setiap orang diinginkan oleh Allah untuk mengambil sifat-sifat tersebut. Mungkin kita ini bisa mengambil sifat-sifat Allah tersebut, ada yang menonjol dari sifat Allah yang hadir pada diri kita gitu. Itu yang Allah inginkan Bu. Jadi 90. Tapi sifat Allahnya apa? Menonjol di salah satu, yang lainnya sih di bawahnya. Tapi harus semua diambil Bu. Harus semuanya diambil, cuma ada yang menonjol. Kalau saya sifatnya apa? Contoh al-ilm gitu ya, contoh ilmu gitu ya. Mungkin si Anu al-Aziz, mungkin si Anu ar-Rahman, mungkin si Anu ar-Rahim, mungkin si Anu yang menonjol paling tingginya Bu. Kenapa Allah menghadirkan 99 tadi? Kita digenapkan suruh yang ke-100-nya itu. Nah, diri kita dengan sifat Allah yang mana yang paling menonjol di situ. Nah, kalau sifat-sifat yang lain juga nggak boleh ditinggalkan. Cuma kan setiap manusia itu punya buah yang paling inti. Nah, dapat dari mana info ini? Dari Allah sendiri. Kata Allah, aku punya sifat 99. Tapi yang menonjol, sifat yang paling agung pada Allah yaitu sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Allah menginginkan kita punya sifat yang menonjol. Iya, dan yang diinginkan Allah itu kan Allah. Kalau kita punya masing-masing. Semua sifat Asmaul Husna itu kan diri manusia, kayak misalnya Allah Maha menghidupkan gitu. Kita nggak bisa memilih. Begini Bu, artinya begini, kita belum ke sana ya, belum al-hayy ya. Nanti kalau udah al-hayy kita ketemu. Maha menghidupkan itu artinya bukan menghidupkan secara Allah menghidupkan manusia dengan tiupan ruhnya. Wa nafakhtu fihi min ruhi, bukan seperti itu. Tapi al-hayy itu Allah Maha menghidupkan jiwa seseorang, menghidupkan kolbu seseorang, menghidupkan, membantu orang lain menghidupkan, membantu kehidupannya. Iya, membantu dia mengembangkan potensi hidupnya, membantu dia ketika dalam pendidikan, dalam yang lain-lain, sehingga dia bisa berkembang. Itu
menghidupkan. Nah kalau ada orang yang senengnya si Anu nggak bisa ya ini, tuh saya bantu. Si Anu, ayo saya antar ke sini. Pokoknya jadi hidup gitu. Apa yang dimiliki, bakat minat yang dimiliki oleh orang tersebut. Atau dia senang untuk menghidupkan. Contoh kalau orang sakit nih ya, diantar ke rumah sakit, diantar kemana. Pokoknya menghidupkan jiwa orang. iya, walaupun dalam bentuk fisik gitu Bu, jadi sehat, jadi apa, kan ada yang Semangat. begitu, kan ada yang semangat seperti itu. Semua punya buahnya di situ, maka diambillah seperti itu. Ada yang al-jalil gagah itu, dia gagah, ini cocok buat jadi pemimpin contohnya, buat ngatur-ngatur contohnya seperti itu. Semuanya ada Bu, cuma nanti pemahaman kita aja ini seperti apa. Al-mumit yang mematikan, yang dimatikan apa? Hal-hal yang buruk harus kita matikan. Ada ada perbuatan maksiat di kampung kita nih, atau di lingkungan terdekat kita. Kita harus berusaha menutupi itu supaya nggak hidup gitu. Itu contoh al-mum. Nanti akan kita eksplor lagi di Maqasid al-Asmaul Husna ya. Nah itu al-mumit seperti itu Bu. Jadi pemahamannya bukan seperti Allah ya. Kita lanjut. Di antara keutamaan membaca surat ini, yang pertama kata Nabi dalam hadisnya, ayu zizu ahadukum ayyaqra'a sulusal Qur'an. Ya, hadis Rasulullah. Adakah di antara kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Qur'an fi lailah, di malam hari? Gitu. Adakah yang bisa baca Quran sepertiganya di malam hari gitu kata Rasulullah. Faqalu, maka sahabat-sahabat berkata, ayyuna yutiqu dzalik ya Rasulullah. Bagaimana kami bisa membaca sepertiga Al-Quran ya Allah, berapa puluh lembar ya? Gak mungkin deh kata sahabat sendiri nggak bisa sepertiga Al-Quran gitu ya. Faqala, maka berkata Rasulullah, ahadus somadu sulusal Quran. Quran surat Al-Ikhlas ini yang qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad adalah sepertiga Al-Quran. Maka kata Nabi, sebelum tidur baca surat ini. Sebelum tidur Anda seakan-akan membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau baca Al-Quran secara letterless emang nggak bisa, nggak mungkin bisa. Sahabat sendiri nyerah gitu. Ayuna yutiku dzalik. Bagaimana kami bisa ya Rasulullah, itu kan banyak gitu. Maka kata Rasulullah itu sepertiga dari surat Al-Quran. Kemudian maksud sepertiga itu bagaimana gitu kan? Enak banget dong kalau gitu saya hatam tiap hari aja, nggak usah ikut hataman. Begitu kan? Nggak usah ikut hataman ya, udah selesai gitu. Nah artinya begini, itu tuh seperti itu gini Bu. Ini ada tahu, ada tempe, rasanya seperti daging ikan, kan seperti, tapi enak Bu, saking enaknya gitu. Masya Allah gitu kan, saking enaknya gitu kan. Nah begitu. Terus ada juga yang mengatakan kalau dalam tafsir Al-Qurtubi itu sepertiga Al-Quran itu seperti kalau orang kalau dia baca qul huwallahu ahad, kalau orang kerja itu dapat gaji pokok katanya. Gaji yang lain-lainnya nggak dapat, tunjangannya buat anak, buat ini nggak dapat. Itu harus dilewati dengan benar-benar membaca terus dawam gitu. Jadi ini hanya gaji pokoknya saja. Kalau yang satu mengatakan ya seperti itu ya makanan tadi contohnya gitu. Tapi artinya apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita amalkan. Sebelum tidur kita baca alif. Kalau satu kali sepertiga Al-Quran. Kalau satu Quran 3 kali. Baca 3 kali Bu, sama dengan satu. Maka kata Nabi mengatakan kepada Siti Aisyah apa Siti Fatimah ya, kalau mau tidur jangan lupa untuk membaca surat Al-Ikhlas itu ya. Kemudian suruh istighfar ya. Baca apalagi Bu? Ayat kursi.
falak binas gitu. Jadi benar ya apa yang diajarkan oleh Rasulullah tuh ada alasannya, ada dalilnya. Pertama ayat kursi, kedua yang sudah kita bahas Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian falak binas. Itu insya Allah akan terhindar dari syaitan. Kemudian kalaupun kita mati syahid. Kalau bangun dalam keadaan diampuni. Kalau bangun dalam keadaan bersih, suci gitu Bu kita itu. Karena sudah baca ini. Kita lanjut. Ada seorang imam ketika dia menjadi imam, wa ma yahmiluha an taqra'aha hadza surah. Kalau dia menjadi imam pasti dia akan membawa surat Al-Ikhlas ini. Setiap dia sholat setelah surat Al-Fatihah dia baca ini. Maka ditanya oleh Rasulullah, kenapa kamu selalu membaca surat Al-Ikhlas ini? Terus kata dia, ana uhibbu, saya cinta dengan surat ini. Apa kata Rasulullah? An uhibbaha an tadkhalahal jannah. Karena kamu cinta dengan surat Al-Ikhlas ini, maka engkau akan masuk surga gara-gara cinta dengan surat Al-Ikhlas ini. Jadi setiap habis membaca surat Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas gitu, qul huwallahu ahad Allahu samad. Kalaupun dia mau membaca surat yang lain, dia baca dulu surat Al-Ikhlas, baca dulu. Saking cintanya dia. Boleh nggak? Boleh Bu, boleh. Ini kata Rasulullah, karena cintamu dengan surat Al-Ikhlas ini, maka engkau masuk surga. Cuma kalau sahabat Rasulullah kan setelah surat Al-Ikhlas baca nah kita tuh apa ya Bu? Mengutip ya, ngambil pendapat Al-Ikhlas itu akan masuk surga. Padahal bukan karena cinta, karena pengen cepat selesai. Itu yang terawih Al-Ikhlas lagi, cinta apa emang karena dua itu pengen buru-buru. Jadi yang bisa antara dua ya Bu. Antara cinta. Nah kalau ibu jadi imam atau siapa yang jadi imam harus mengerti tentang ini gitu. Kalau mau baca itu, kalau emang benar-benar kita cinta dengan surat itu. Kalau belum sampai ke sana, baca surat yang panjang kan pahalanya lebih banyak. Ini qul huwallahu, mana cepat lagi Bu, satu nafas. Ya Allah, itu cinta apa bukan? Jadi kayak modus ya. Nggak harus cinta ya. Kemudian kalau orang membaca surat Al-Ikhlas, kata Rasulullah, lanjut ya dalam hadisnya, barang siapa membaca qul huwallahu ahad ketika dia sakit, dia baca sambil merintih-rintih atau dalam keadaan payah dan sebagainya, dia baca qul huwallahu ahad sampai selesai. Ketika dia meninggal dunia, maka dia akan terhindar dari himpitan kubur. Saya bilang tadi Bu, syaratnya jangan suka yang penting baca Al-Ikhlas sudah cukup lah, udah gitu masih ngomongin orang, masih maksiat dan sebagainya. Artinya dia benar-benar cinta kepada Allah. Orang yang cinta itu pasti di setiap keadaannya, perbuatannya sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian dia baca surat Al-Ikhlas, insya Allah akan terhindar dari siksa kubur. Kamu kok rajin banget baca Al-Ikhlas? Iya sih, aku ingin. Habis gitu dia fitnah orang, ceritain orang, gibahin orang. Katanya cinta dengan surat Al-Ikhlas, kok kamu ngomongin orang? Kan aku udah baca itu. Ya walaupun ngomong inilah terhindar, nggak bisa begitu. Nah, jadi itu cinta. Artinya kalau menurut saya gini ya Bu ya, kita perdalam surat Al-Ikhlas ini. Apa yang membuat di dalamnya seseorang menjadi jatuh cinta kepada Allah gitu. Kemudian yang keempat, surat Al-Ikhlas ini, nah ini ibu-ibu senang banget nih. Menghindari kefakiran. Bu, siapa yang masih kekurangan duit? Ya Bu. Banyak Bu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Bu, ngadu. Ya Rasulullah, hidupku kok miskin terus. Ya Rasulullah, hidupku kok fakir terus. Apa yang harus aku lakukan? Amalan apa ya Rasulullah? Kemudian apa kata Rasulullah? Amalkan surat ini pertama ketika masuk ke dalam rumah.
Jadi baca salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Kemudian lanjut baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Buka pintu. Assalamualaikum. Baca Al-Ikhlas. Pernah Ibu dengar ada kiai yang duit di dompet masih ada, sudah datang lagi. Ibu-ibu amalkan ini. Emang ini ada hadisnya dari Rasulullah. Jadi ibu pulang nih dari sini, kalau ingin hidupnya berkecukupan, apalagi yang kurang, yang cukup makin cukup. Baca Assalamualaikum, baru baca Al-Ikhlas. Kalau ada orang Assalamualaikum, kalau enggak ada orang Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin, baru baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kok beda bacaannya? Ketika ada orang Assalamualaikum, kalau enggak ada, berarti yang di dalam kita sedang mengucapkan kepada malaikat ya, atau jin-jin muslim gitu, kita niatnya ke sana. Jadi itu ya Bu ya, satu ya. Siapa yang masih merasa kekurangan nih? Saya ngeliat sini bukan berarti ini kurang. Saya juga. Ya Allah, duit di dompet udah tipis Jawabkan itu gitu. Kan kita pengen berkecukupan Bu. Karena kalau si jasad ini baik, si jasad ini diempani dengan baik gitu maksudnya ya. Kerudung juga, baju juga baik, kemudian kita bensinnya, apanya berkecukupan, itu kita dalam beribadah bisa tenang. Maka tadi yang salam masukkan nggak ada orang itu. Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kata guru saya, ya Bu, kata guru saya benar ya. Setelah saya perhatikan baca surat ini, kalau orang bertakwa nggak mungkin sarungnya selama 20 tahun nggak bisa diganti. Nggak mungkin ini yang bocor, nggak mungkin didiemin gitu, nggak mungkin. Orang bertakwa itu pasti Allah kasih jalan keluar. Allah kasih rizki yang nggak terduga. Al-Ikhlas menunjukkan cinta kepada Allah. Ini orang takwa. Benar-benar kan ingin ya itu lebih dalamnya gitu, bukan hanya sekedar cuma baca qul huwallahu ahad. Tapi masih maksiatnya luar biasa. Gimana Allah mau tahu? Itu tandanya orang cinta itu dengan surat Al-Ikhlas ini. Jadi, tapi ibu yakinkan, praktekkan ini di rumah ya. Pas pulang dari sini baca itu. Gimana tuh? Ada bertambah atau mungkin segitu, tapi keberkahannya bertambah keberkahannya. Yang nggak ada jadi ada. Yang sudah ada keberkahannya bertambah atau nambah. Apalagi di bulan Ramadan sekarang. Dan satu lagi Bu, kalau ingin bertambah rizkinya, banyakin infaknya, bukan hanya baca qul huwallah doang masuk rumah. Insya Allah Allah akan ganti yang lebih banyak lagi. Lagi ini di bulan Ramadan, bulannya infak. Yang kelima, cerita Rasul nih Bu. Rasulullah itu berjalan bersama Abu Dzar Al-Ghifari, sahabat beliau. Kemudian tiba-tiba datang malaikat Jibril. Ya Muhammad gitu kan, kalau Jibril manggilnya Muhammad ya Bu ya. Kamu jalan sama Abu Dzar katanya gitu. Nabi Muhammad kaget Bu dalam hadis tersebut. Kok kamu tahu ini sahabat saya namanya Abu Dzar Al-Ghifari gitu ya? Ya tahu lah kata malaikat Jibril. Terus kata Nabi, aku belum ngasih info ke kamu kok katanya. Katanya, ya Muhammad, Abu Dzar Al-Ghifari ini dia sosok yang lebih dikenal di langit daripada di bumi. Di sana tuh pada ngerumpiin dia gitu. Wah ini orang kayak gitu Bu. Jadi yang tadi yang nggak kenal jadi kenal, maksudnya di kalangan para malaikat ya Bu. Ibu, jadi kalau dalam memahami kehidupan itu kan saya bilang ada namanya alam malakut ya, alam para malaikat gitu ya. Malaikat itu ya ngerumpi seperti kita, tapi ngerumpinya ya yang baik, yang taat gitu. Ada orang yang suka baca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu kan ada orang gitu. Ada yang baca la ilaha illallah atau subhanallah dirumpiin sama mereka Bu, karena itu makanan mereka, bacaan mereka. Nah ketika
Rasulullah berjalan bersama Abu Dzar Al-Ghifari ini. Nah, Rasulullah si malaikat ini kaget kan? Rasulullah kaget gitu kok dia kenal. Karena Abu Dzar Al-Ghifari ini selalu mendawamkan membaca surat Al-Ikhlas. Tuh, kalau kita dawam rajin baca ini, mau tidur, habis sholat kan, habis sholat berapa? Kemarin itu Al-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas 3 kali, maka kita akan terhindar dari santet. Nah itu, selain itu kan banyak keutamaan-keutamaannya ya Bu ya, diampuni oleh Allah, kemudian mati syahid ya. Kalau orang-orang yang taat kepada Allah itu kan alamnya alam malakutiyah Bu. Jadi dia itu jiwanya itu bersama alam para malaikat, tapi kita bisa lebih hebat dari itu Bu, yaitu alam jabarut, alam ketuhanan yang lebih diangkat di atas langit. Malaikat nggak bisa menjangkaunya, hanya kita. Nah, tapi kalau kita udah rajin ini, rajin itu, baca ini, baca itu, nah itu kemudian taat kepada Allah, taat. Nah itu nanti masuknya di alam malakut. Nanti kalau lebih mengenal Allah, mengenal diri, mungkin Ibu belum begitu kenal dengan namanya Ruhul Kudus ya. Itu nanti alamnya alam jabarut, naik lagi ke atas. Ya. Kita lanjut. Apalagi keuntungan, kemuliaan dari kita mendawamkan banyak membaca surat Al-Ikhlas ketika perang Tabuk Bu. Mungkin Ibu juga pernah dengar itu kiai Ustaz sering ngatain seperti ini, menceritakan seperti ini. Itu tiba-tiba matahari itu redup gitu. Ibu pernah melihat nggak ada orang meninggal, tadinya mataharinya panas mentereng, tiba-tiba sekarang redup. Saya berkali-kali menyaksikan itu. Apa ternyata yang terjadi? Kata Rasulullah, ada matahari itu tadinya panas, terik gitu ya. Kemudian tiba-tiba meredup kayak mau hujan mendung gitu ya. Kan sejuk tuh bawaannya. Gerimis gitu ya. Terus apa kata malaikat kepada Rasulullah? Padahal itu Rasulullah di perang Tabuk ya. Itu kalau namanya yang meninggal waktu itu di daerah Madinah. Yang meninggal ini yang di daerah Madinah Bu. Namanya Muawiyah bin Muawiyah bin Laisi. Muawiyah bin Laisi, bukan Muawiyah bin Marwan ya Bu ya, yang sejarah-sejarah itu, atau Muawiyah bin Abi Sufyan bukan, tapi Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi. Jadi dia tinggal di Madinah. Nah, ketika beliau meninggal itu tiba-tiba redup gitu Bu. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, ini kenapa ya malaikat Jibril kok bisa begini udara gitu kan? Terus apa kata malaikat Jibril? Ada seorang pecinta dengan membaca surat Al-Ikhlas meninggal dunia. Maka Allah menurunkan 70.000 malaikat untuk menaungi. Jadi antara daerah Madinah sama Tabuk itu kalau nggak salah perjalanannya 12 hari kalau nggak salah ya Bu ya. Nanti dilihat lagi di Sirah Nabawiyah, insya Allah kayaknya. Itu 12 hari. Itu berarti dari 12 hari berapa lamanya, panjangnya, luasnya? Luas banget berarti ya. Perjalanannya 12 hari sampai mataharinya bisa terasa redup ke tempat Tabuk tadi. Maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ada apa ini ya malaikat gitu ya. Terus kata malaikat Jibril, itu Muawiyah bin Muawiyah al-Laisi wafat, dan Allah memerintahkan kepada 70.000 malaikat untuk mensolatkan beliau. Kalau kita rajin mendawamkan Al-Ikhlas ini Bu, nanti kalau kita meninggal Bu, nanti tuh redup. Nah saya mau lihat siapa dia yang redup di mataharinya. Oh jangan-jangan mungkin kita nggak bisa melihat Bu, dia disolatkan. Kalau orang yang kasar bisa melihat. Siapa? Kayaknya masuk dalam mimpi yang mau dilihat. Ada Bu, ada. Saya
melihat menyaksikan sendiri, masya Allah. Ini kenapa tiba-tiba langit? Cuma saya waktu itu belum begitu paham. Cuma begini dalam hati, oh ini orang baik, gitu doang. Nah, orang baik. Ternyata para malaikat turun ke bumi. Jadi bentangannya itu sampai matahari terhalang ya. Jadi kayak jadi redup gitu, jadi sejuk. Nah, lanjut. Kita ke langsung surat Al-Ikhlasnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keutamaan-keutamaannya Bu ya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad. Ahad itu esa. Allahus somad. Allah tempat tertujunya manusia kepada Allah. Tempat memohon, tempat bergantung, tempat menuju lah gitu. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah. Kita eksplor ayat yang pertama. Kenapa apa yang melatar belakangi asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya Quran surat Al-Ikhlas ini. Jadi ada namanya Amir bin Tufail. Amir bin Tufail ini utusan dari orang-orang kafir Quraisy. Jadi diutus kepada Rasulullah. Dia ahli retorika, ahli merayu lah istilahnya ya. Coba rayu Muhammad. Yang suruh datang ke Rasulullah untuk kembali kafir itu orang sembarangan bukan Bu? Bukan ya, pasti orang pintar yang bisa berdebat, berdiskusi dan sebagainya. Didatangkan dia oleh orang kafir Quraisy sebagai utusan untuk merayu Muhammad. Ya Muhammad, kamu tuh udah ngacak-ngacak. Iya, Tuhan kami, ibadah kami gitu ya. Emang Tuhanmu tuh seperti apa sih gitu? Dia biasa pertama dia merasa sedih dengan Tuhannya. Kan Nabi Muhammad jangan ibadah, itu musyrik dan sebagainya gitu ya. Terus dia bertanya, emang Tuhanmu tuh seperti apa? Sebetulnya ingin menjatuhkan mental gitu. Bisa jawab nggak nih kan? Terus kata Nabi Muhammad, kata Allah, maka turunlah surat ini. Tapi sebelum itu si Tufail ini, Amir bin Tufail ini nawarin sesuatu. Biasanya Bu, kalau untuk menyogok orang, gimana Bu supaya dia mau pakai sogokan. Ini juga terjadi pada zaman dulu. Bagaimana kalau kamu tidak mengganggu Tuhan kami? Nanti apakah kamu kurang hartamu, hai Muhammad, katanya? Atau kamu ingin jabatan? Atau kamu ingin perempuan? Nah, itu satu biasanya nanti yang membuat seseorang kelompok tuh syahwatnya, nafsunya itu pertama dengan harta, yang kedua jabatan, yang ketiga iya dengan lawan jenis. Itu udah apa kata Nabi? Saya tidak butuh itu. Kemudian Tuhanmu emang seperti apa? Ya, Tuhanmu seperti apa? Kata Allah begini, maka turunlah surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu satu. Dijawab oleh si Amir bin Tufail ini. Ya Muhammad, Tuhan kami aja yang 360 itu tidak sanggup untuk menyelesaikan persoalan hidup yang ada di masyarakat, katanya. Masih ada kemiskinan, masih ada kejahatan, masih ada ini. Ini Tuhanmu cuma satu, gimana nyelesain persoalannya, katanya begitu. Terus apa yang terjadi? Dijawab lagi oleh ayat yang kedua. Allah adalah tempat menuju segala sesuatu. Kalau kalian ingin meminta, memintalah kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu ingin meminta pertolongan kepada Allah, minta tolonglah, fasta'in billah. Minta tolonglah kalian kepada Allah. Dijawab oleh Rasulullah dengan tegas dan tepat gitu. Dia bengong jadi. Ini gara-gara si Amir bin Tufail ini ingin mengajak Nabi. Tuh lihat di masyarakat nanti gitu Bu, untuk menjatuhkan itu. Kata Nabi, Allah adalah tempat menuju apa yang kita butuhkan. Kalau kamu butuh, mintanya sama Allah, jangan minta sama
Hubal, Manat, apa namanya? Lata, Uzza, Hubal ya, banyak yaitu patung-patung. Itu kan patung-patung itu Bu, nama-nama orang-orang yang soleh pada zaman dulu. Karena untuk mengabadikan orang-orang soleh itu sifatnya, perbuatannya, cara ibadah mereka bikin patung. Nama ini tuh bukan orang sembarangan Bu, nama-nama patung mereka itu. Nama-nama orang soleh. Nah, ketika mereka mengatakan ini yang 360 nggak bisa menyelesaikan masalah dalam kehidupan ini, apalagi cuma satu. Gitu kan? Apalagi cuma satu, kata Rasulullah, justru yang satu inilah yang bisa menyelesaikan masalah. Kalau makhluk nggak bisa, apalagi batu. Dihancurin, hancur. Diminta apa-apa dia diam aja. Kalau manusia masih mending ya Bu ya. Diminta masih bisa nolong. Ini gitu kan, pokoknya gitulah, berdebatlah antara Rasulullah dan Amir bin Tufail. Di sini juga di ayat pertama itu sama ayat kedua, huwallah, dialah Allah. Yang kedua, Allah juga ya. Kenapa Allah Bu? Ketika Allah mengatakan la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diminta pertolongan, yang berhak kita menyanjung-nyanjung dia itu la ilaha, tidak ada ilah. Karena ilah itu banyak Bu, mengindikasi ilah itu banyak. Tapi kalau sudah Allah itu satu. Iya, maka di sini kul huwallah, bukan kul ilahu, bukan. Karena ilah itu Tuhan. Tuhan ya yang banyak gitu. Ilah itu berbagai macam nama gitu, nama-nama Tuhan yang ada di alam raya ini. Allah Somad, Allah tempat bergantung, tempat menujunya segala sesuatu. Jadi kalau kita membutuhkan pertolongan, kolbu kita nih di dalam sini Bu, condongnya ke Allah dulu gitu. Baru ya Allah di situ mohon pertolongan kepada Allah. Saya nanti datangnya ke makhluk yang mana? Artinya apa? Yang pertama yang kita hadirkan adalah Allahnya dulu gitu. Jangan kemana ya saya minta bantuan, ke si A, ke si B, ke si C. Tapi Allahnya enggak, Allahnya dulu. Karena kata Allah, meminta kepadaku jasadmu, badanmu, baru yang berkaitan dengan manusia. Iya, dia melangkah, dia ngomong, dia apa gitu. Tapi kalbunya ke Allah dulu. Allah lah tempat bergantung. Nanti Allah menghadirkan orang lain untuk menolong kita atau dan sebagainya, menyelesaikan persoalan kita. Kemudian lam yalid walam yulad. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi mengatakan begini Bu, Uzairun ibnullah. Uzair adalah anak Allah. Kemudian orang Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Isa adalah anak Allah. Mungkin yang lain mengatakan Tuhanku ini Lata, Uzza dan sebagainya. Jadi ketika ada yang mengatakan malaikat bintullah, malaikat adalah anak-anaknya Allah ya, maka ditepis dengan kalimat lam yalid walam yulad. Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara atau sebanding dengannya. Nah, maka ketika ada orang-orang Bu, kalau ingin, kata para ulama ya, dengan surat Al-Ikhlas ini udah mau habis ya waktunya. Barang siapa yang membaca Quran surat Al-Ikhlas sebanyak 200 kali kalau nggak salah, iya 200 kali, maka orang ini akan tercukupi Bu, tercukupi ketika dia hidup dan ketika dia meninggal. Akan kalau dia tiap hari baca ini gitu 200 kali ketika dia hidup dan ketika meninggal, maka kecuali akan terbayar gitu dia dengan Allah gitu Bu, kecuali hutang. Nah, kalaupun hutangnya itu dalam Al-Qurtubi ya, ini ya saya ambilnya
kutipnya, kalaupun dia punya hutang karena ridho dengan manusia, jadi dia ketika menghutang, kamu ngutangin saya ridho enggak gitu kan. Nah terus kata orang itu iya ridho gitu, kemudian dia meninggal, dan ketika meninggal dia nggak bisa bayar hutang, itu bisa lunas bisa tidak, bisa aja lunas Bu. Kenapa? Karena pahala orang itu kalau enggak bisa melunasi hutang akan diambil oleh orang yang menghutangi kan. Itu kalau hutang itu dalam bentuk ridho sama ridho gitu. Ketika dia yaumil kiamat, kamu punya hutang sama aku, nanti kan dia berhadapan dengan Allah ya. Hutang itu nggak bakalan terbayar Bu, nggak bakalan lunas kecuali membayarnya gitu. Kalau nggak bisa membayarnya, ini bisa dibayarkan dengan bacaan Al-Ikhlas kita sebanyak 200 kali. bisa ataupun tidak, tergantung hutangnya ya. Nanti kalaupun ini amalnya karena saking banyaknya, karena dia mendawakan surat Al-Ikhlas, maka itu akan diserahkan ke yang menghutangi amal bacaan surat Al-Ikhlas ini. Kenapa? Jadi pindah ya Bu amal. Iya, itu kalau kita nggak bayar hutang, Bu, akan diminta di yaumil kiamat hutang sama si penghutang itu. Bagaimana sekarang kalau orang punya hutang dengan cara yang tidak ridho, dengan cara zolim? Contohnya ada orang mencuri harta kita. Itu berarti dia punya hutang kan? Menghutanginya dengan cara tidak ridho, karena mencuri kan tidak diridhoi. Nah itu kan berarti apa yang akan terjadi? Nah kalau ini nggak bisa kata para ulama dengan baca surat Al-Ikhlas 200 kali itu bebas, itu nggak bisa. Karena apa? Karena caranya dengan maksiat. Iya, dengan cara maksiat. Orang berbuat dengan cara maksiat itu akan diminta kayak seperti hutang, tanggung jawabnya gitu. Mencuri ini, ngambil hak ini, korupsi, apalagi kalau korupsi yang berhubungan dengan ribuan atau jutaan umat manusia. Amalnya yang dia punya harus diserahkan kepada orang-orang yang itu orang-orang yang dia hianati, yang dia korupsi. Itu kalau udah, walaupun bacaannya Al-Ikhlasnya banyak, itu tidak akan mengcover amal-amalnya dia. Yang ridho baru, yang ridho yang insya Allah bisa, dan belum tentu semuanya bisa tercover, tapi bisa ini kata para ulama. Nah saking hebatnya baca surat Al-Ikhlas. Nah yang untuk hutang ini, hutang yang dilakukan karena maksiat, mencuri, korupsi, itu berarti pindah amal. iya, kalau amal kita habis nggak cukup, dosa-dosa dia pindah ke kita. Itu kalau kita berkhianat, mencuri, mengambil hak orang, nah itu akan jadi hutang Bu. Jadi hutang itu bukan berarti hanya sebatas saya minjem nggak kebayar kemudian meninggal, itu baru jadi hutang. Nah, kalau kita ngambil hak orang juga akan jadi hutang, Nah itu aja. Alhamdulillah pada siang hari ini tafsir Quran surat Al-Ikhlas sudah kita lalui ya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu indah dan begitu banyaknya keutamaan di antara surat Al-Ikhlas ini. Semoga Allah memberikan kemampuan kita untuk memahami surat Al-Ikhlas ini serta bisa mengamalkan dan mendawamkan untuk membacanya. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada sesuatu yang kurang hak, yang batil datangnya, kekurangan, berlebihan, datangnya dari diri saya, yang hak datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten ya ibu-ibu, jamnya jadi diputer.